صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. رقص علينا يا شوقا ولطيبة زاد فأنسقا فأتيت إلى حبيبي فأتى يا قلب ورفقا صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. بالحق تعلم وبغيرها تعلم يبغي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأسرى. اقرأ يا محمد. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatun wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Alhamdulillah kita juga didampingi oleh para asatidz yang ada di Masjid At-Taubah yang tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya.
Hadirin jamaah subuh, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan sudah barang tentu contoh yang patut kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Khotib, kita disuruh mempunyai rasa empati, mempunyai rasa sayang kepada saudara-saudara kita yang kena musibah. Jadi musibah yang begitu besar itu bukan alam yang nakal, bukan, tetapi itu adalah bencana ekologi. Ekologi itu lingkungan yang berarti ada pengelola lingkungan yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kita itu menyalahkan hujan, itu salah besar. Karena hujan itu sudah Allah tetapkan diturunkan. Kalau gunung meletus, itu juga kita nyalahkan gunung meletus, itu salah. Karena gunung itu sifatnya meletus. Ya, jadi kita tidak boleh menyalahkan alam. Kalau kita itu menyalahkan alam, berarti kita itu menyalahkan Allah. Ini yang kalau dalam ayat Al-Quran jelas di dalam surah Al-Baqarah, wa anzala minas sama'i ma'an fa ahraja bihi minas samarati rizqal lakum. Jadi Allah turunkan air. Air itu yang menjadikan tumbuhan itu berbuah. Berbuah itu rizqan, rizki bagi kita semua. Bahkan Allah nyatakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini ayat ini sebenarnya itu menegaskan air turun itu rizki untuk kalian. Oleh karena itu janganlah engkau menjadikan Allah sebagai lawan tandingmu. Lawan tandingmu itu artinya menyalahkan air yang turun. Itu berarti menyalahkan Allah. Ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah ini, jadi sudah diingatkan. Ini kembali ya Pak ya. Kalau dulu ketika zaman kemerdekaan itu banyak orang-orang yang berjiwa kenegarawanan itu benar-benar mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, menjaga rakyatnya dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar memerangi penjajah. Sekarang mestinya orang yang meneruskan perjuangan itu orang yang mempunyai sifat kenegarawanan, bukan orang-orang munafik. Nah, ini dalam surat Al-Munafikun itu nanti akan dijelaskan di sini. Ya, ini surah yang akan kita bahas adalah surah Al-Munafikun. Ayatnya ada 11. Jadi singkat ya Pak ya. Ini berkaitan dengan surah Al-Munafikun. Sering saya sampaikan, kalau kita itu membaca ayat Al-Quran, permasalahan-permasalahan yang ada di hadapan kita, baik itu pribadi ataupun rame-rame, itulah jawabannya. Ya, itulah jawabannya. Jadi, kenapa porak-poranda, yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, ya karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya kan? Ada kayu yang gelondongan yang sudah terpotong-potong menimpa orang-orang yang ada di bawahnya, dibawa dengan longsor, dengan air yang besar,
Dan yang meninggal itu bukan ratusan, ribuan. Ini Pak Presiden itu kalau tidak tegas, nanti akan ada bencana lagi. Jadi kalau ada bencana, terus orang yang tidak beres, yang menjadikan akibat bencana, itu akan ada bencana lagi. Akan lebih parah. Nah ini peringatan terhadap kita semua, ya. Jadi menentukan pemimpin itu harus yang benar. Akibatnya itu akan seperti ini adanya. Karena ulah kita sendiri. Makanya jangan mau dibeli kalau suara ya. Suara mau dibeli ya udah. Cukup 100.000 hari itu juga. Aduh, kok mau. Ya inilah akibatnya. Kebijakan-kebijakan yang tidak berpijak, tidak berpihak kepada rakyat banyak. Hanya untuk kroni-kroninya. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Jadi nanti akan kita bahas dalam surah Al-Munafikun. Al-Munafikun itu termasuk surah Madinah, Pak ya. Madaniyah. Ingat ya, Pak ya. Definisinya itu kalau Madaniyah Nabi sesudah hijrah. Kalau Makkiyah Nabi sebelum hijrah. Dan kelihatan sekali kalau ayat-ayat yang berkaitan dengan Makkiyah biasanya akidah. Ya. Nah, kalau di Makkah, di Madinah itu sifatnya kemasyarakatan. Nah, al-munafikun itu di masyarakat. Jadi ini munafik, kelihatan munafik itu ketika ada di Madinah. Ketika di Makkah belum ada Pak orang munafik. Karena masih murni, baru masuk Islam. Jadi orang yang masuk Islam itu benar-benar masuk Islam. Ya, jadi belum ada orang munafik. Jadi orang munafik itu nanti setelah menjadi perkumpulan yang besar. Jadi negara. Nah, negara itu tidak semuanya orang yang jujur yang berada di pemerintahan. Ada orang-orang munafik. Ya, ada orang-orang munafik. Inilah yang sebenarnya musuh yang paling besar. Dan di dalam akhirat nanti, yang paling aspal, yang paling bawah siksaannya itu orang munafik, Pak. Bukan orang kafir, bukan. Jadi fidarkil asfal, paling bawah, paling keraknya itu orang munafik. Nah ini, jadi orang munafik itu kelihatannya sembahyang, kelihatannya berbarengan dengan kita, kelihatannya pokoknya indah-indah semua. Ternyata ketika di balik kita itu ngomongin kekurangannya dan sebagainya. Nah, kalau di zaman Nabi namanya ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itu orang munafik. Jadi di sini tegaskan bahwa orang-orang munafik itu ketika datang kepada Rasulullah, dia nyatakan, "Ya Rasul, engkau adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa engkau itu benar adanya." Itu bilang seperti itu. Jadi orang-orang munafik kan gitu. Ya ngaku jadi pejabat, wallahi billahi gitu kan ya. Aku akan memegang amanah. Tahunya koruptor. Nah, ini munafik. Nah, jadi ciri munafik. Diteruskan lagi. Orang munafik itu suka menjaga sumpah-sumpahnya. Ya, sumpah-sumpahnya itu sebagai perisai. Jadi kebohongan-kebohongan demi kebohongan itu untuk menjaga kebohongan masa lalu. Nah, itulah orang-orang munafik. Jadi kelihatan sekali ungkapannya. Mereka berbohong itu biasa. Berbohong itu biasa. Ya karena apa? Karena sudah dikunci oleh Allah hatinya. Maka apa yang dia ungkapkan itu tidak paham. Orang-orang di sekitarnya mentertawakan. Kemarin kedelai, sekarang tempe. Ya kemarin singkong, sekarang tape. Aduh. Nah ini. Ya, jadi mentertawakan, omongannya itu berbeda-beda, tapi nggak ada malunya. Karena apa?
nggak paham. Nggak paham itu kalau diartikan bodoh, Pak. Nggak paham. Makanya karena Al-Quran pakainya nggak paham. Ya, jadi itulah orang-orang munafik. Kalau kita itu melihat mereka itu gagah, pokoknya indah, kata-katanya menakjubkan, itulah orang munafik. Jadi kelihatan sekali seperti itu. Diteruskan lagi, kalaulah mereka itu dimintakan ampun kepada Allah ataupun tidak sama saja, ya. Jadi udah nggak perlulah mereka itu dimintakan ampun kepada Allah, nggak usah. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Jadi kalau ketika Rasulullah hidup, Pak ya, Rasulullah hidup ketika ada orang munafik terus dia mati. Nabi itu nggak boleh menyolati, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau Rasulullah memanjatkan doa itu tidak sama dengan kita. Kalau kita memanjatkan doa itu kan ya akan dikabulkan sesuai dengan yang ada. Ya, kadang-kadang diganti dengan yang lain. Iya, atau nanti sebagai saving amal ibadah kita. Itu kalau doa kita. Tapi nggak usah khawatir, Pak ya. Kita berdoa dan itu diperintah oleh Allah. Nggak usah malu kalau kepada Allah. Berbeda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu mendoakan orang, itu artinya syafaat, Pak. Jadi kalau Rasulullah mendoakan orang, itu artinya syafaat. Ya tentu yang sudah beragama Islam ya Pak ya. Jadi syafaat itu artinya pasti dikabulkan. Ya kalau kita mau memperoleh syafaat ya sering-sering baca sholawat ya Pak ya. Sering-sering baca sholawat. Sering-sering kita itu akan rindu kepada Rasul. Nah ini insya Allah kita itu akan memperoleh syafaat. Nah diteruskan lagi, orang-orang munafik itu pelit Pak. Orang munafik itu pelit. Jadi orang munafik itu ketika berada di Madinah, Nabi Muhammad itu kadang-kadang kalau membagi harta jarahan Pak, ghanimah, habis perang kan dapat harta ghanimah. Dibawa, itu Rasulullah kadang-kadang memberikan kelebihan kepada muhajirin bagiannya. Kalau orang-orang yang beriman itu tidak ada rasa dengki. Ya sudahlah, karena orang yang muhajir itu miskin-miskin, datang ke Madinah tidak bawa apa-apa, maka diberikan bagiannya lebih besar. Orang-orang yang berada di Madinah, orang Ansor itu rela. Ya dengan senang hati. Nah itulah orang-orang yang berada di Madinah sampai seperti itu. Tapi kalau orang munafik itu bilangnya apa? Besar, kamu mau aja dihinakan oleh Muhammad. Kamu kan yang lebih berhak untuk memperoleh bagian yang lebih besar daripada mereka. Usir aja. Nah itulah orang munafik. Jadi orang munafik itu perilakunya seperti itu. Egoisnya luar biasa. Lebih mengutamakan dirinya sendiri, tidak melihat keadaan yang ada. Nah ini, ya jadi orang munafik itu seperti itu adanya. Diteruskan lagi, orang-orang munafik, nah, dia meminta kepada Allah. Ya Allah, ketika dia sudah meninggal, sudah mati, ya Allah, ya Rabbi, hidupkanlah aku kembali, gitu. Aku akan taat kepadamu. Aku akan infakkan harta yang aku peroleh dan sebagainya. Ya, kalau Gus Baha itu bilang orang mati ketika dia itu mati dan ketika dia itu tanya mau apa yang kamu inginkan. Dan memang kehidupan di dunia itu untuk orang-orang yang sudah mati itu kehidupan yang sangat berharga, Pak. Kehidupan yang sangat berharga. Makanya dia bilang, orang yang mati itu bilang, kalaulah bisa dikembalikan, kembalikan ke dunia. Makanya sesengsara apapun Pak ya, sesengsara apapun kita hidup di dunia, itu masih berkesempatan untuk memperoleh nikmat Allah yang lebih besar.
Ya, sesengsara apapun hidup kita di dunia, masih ada optimisme kita akan memperoleh kehidupan yang lebih nikmat di akhirat nanti. Ya, kalau kita itu lagi pusing-pusing, lagi ruwet-ruwet, harta ada, kenapa nggak diinfakkan? Masih ada tenaga, kita bisa melangkahkan kaki kita untuk sholat, untuk ngaji. Kenapa nggak mau sholat untuk ngaji? Nah ini, jadi itulah kebaikan-kebaikan yang mengantarkan kita itu ke surga, itu masih ada. Kalau sudah mati nggak bisa, nggak bakalan. Nah inilah kenikmatan yang paling nikmat untuk orang-orang yang sudah mati, yaitu ingin kembali kepada dunia. Makanya kita yang masih ada di dunia, jangan sia-siakan. Karena Allah kalau sudah mematikan seorang, tidak mungkin akan mengembalikan. Jemaah subuh yang berbahagia. Yuk kita teruskan kaji kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubum musannadah yahsabuna kulla shay'atin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun.
Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasuddun. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Inna Allaha la yahdil qaumal fasiqin. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqula rabb فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب.
fa asaddaq wa akum minas shalihin. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Ya, sebelum kita bahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, kita tengok ayat yang sebelumnya. Jadi ayat yang sebelumnya yaitu surat Jum'ah, Pak ya. Jadi surat Jum'ah itu ada ayat yang memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di samping ayat itu juga ada wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kita spesifiknya yaitu Jumat. Hakikat Jumat itu adalah ibadah. Ya, jadi hakikat Jumat itu ibadah. Kita masih beruntung, Pak. Enggak Jumatan beberapa kali tidak dikasih buntut, Pak. Kalau dulu orang itu tidak mau ibadah pada hari Sabtu, itu dinyatakan kunu qiradatan khasiin. Kalau tempelkan buntut. Ya, jadi jelek ya. Kita masih diberikan keberuntungan, sudah sholat Jumat, kita disuruh oleh Allah fantashiru fil ardh. Tetap ya, kita itu harus hidup yang seimbang. Ya, yang seimbang. Ibadah iya. Cari dunia juga iya, ya. Jadi ibadah iya, cari dunia juga iya. Jadi yang wasaton, ya, jangan tidak terlalu, ya, tidak hanya kepada ibadah, enggak. Hanya kepada dunia juga tidak, ya. Kan ada ayat yang lain, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh untuk mencari untuk kehidupan akhirat. Ya, kehidupan akhirat. Ngaji, iya. Salat, iya. Qiyamul lail, iya. Puasa, iya. Tapi apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kehidupan dunia, nasib di duniamu ini. Ya, jadi inilah perintah agama. Ya, perintah agama dalam Islam itu seperti itu adanya. Jadi disuruh hidup yang seimbang, jangan jomplang. Nah, yang sekarang kita bahas yaitu al-munafikun. Munafik, kalau dalam hadis itu ada ayatul munafiki salasah. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'adza ahlafa wa idza tumina khana. Nah ini, ya kalau dia ngomong bohong. Kalau dia janji tidak pernah ditepati, ya. Wa yatumina khana. Jadi ini ya, jadi orang-orang munafik itu mempunyai ciri seperti itu. Ada tiga ciri. Dan ini walaupun kita mengetahui umpamanya Pak ya, mengetahui ada orang ini kriteria hari ini yang 3 masuk kepada mereka. Tapi nggak boleh Pak, nggak boleh kita itu munafik lu, nggak boleh. Ya, jangan. Ya, ini kadang-kadang dalam bahasa sehari-hari banyak yang salah kaprah, Pak. Orang nggak suka terus syirik lu gitu. Padahal syirik itu kan menyekutukan Allah. Terus ada orang yang diajak untuk berbuat maksiat, terus nggak mau, munafik lu, bilang begitu. Padahal yang munafik yang siapa? Kebalik. Nah ini
Ya, jadi orang diajak untuk berbuat jahat, terus dia nolak, bilangnya apa? Munafik lu. Kayak yang ngomong padahal. Nah ini banyak yang salah kaprah Pak ya. Banyak yang salah kaprah yang ada di keadaan kita. Ya, yaitulah orang-orang munafik. Tadi disampaikan bahwa orang munafik itu nanti di akhirat yaitu keraknya neraka. Ya, keraknya neraka itulah orang-orang munafik. Idza ja'akal munafiqun, idza ja'a ketika datang kepadamu, idza ja'aka datang kepadamu, ini maksudnya kepada Rasul ya. Al munafiqun yaitu orang-orang munafik, qalu mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lam, dan Allah mengetahui innaka la rasulullah, bahwa sungguhnya engkau adalah Rasul Allah. Wallahu yashhadu innakal munafiqin. Allah, namun demikian Allah itu mengetahui innal munafiqina lakadzibun. Jadi di sini orang munafik itu kalau dia datang kepada Nabi Muhammad itu menunjukkan aku ini beriman kepadamu ya Rasul, engkau adalah utusan, engkau adalah memang yang Allah utus gitu. Tapi hatinya itu tidak menyatakan demikian. Jadi hatinya tidak menyatakan demikian nanti pada kehidupan yang nyatanya. Nah, kehidupan yang nyatanya itu seperti apa? Apakah ucapannya itu sejalan dengan pernyataannya? Apakah pernyataannya sesuai dengan ucapannya? Nah, ini akan kelihatan. Oleh karena itu Allah nyatakan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah mengetahui bahwa orang-orang munafik itu bohong, itu dusta. Ya, inilah orang-orang munafik. Apa cirinya? Ittakhadhu aimanahum, mereka berpedoman, mereka mengambil aimanahum, sumpah-sumpah mereka. Ya, aimanahum, sumpah-sumpah mereka, junnatun. Junnatun itu artinya perisai, sebagai alat. Sebagai alat. Fasoddu an sabilillah, mereka itu menghalangi an sabilillah dari jalan Allah, innahum sa'a ma kanu ya'malun, bahwa mereka itu adalah seburuk-buruk apa yang mereka perbuat. Ya, jadi orang-orang munafik itu berbohong, nanti bohong yang berikutnya untuk menutupi kebohongan yang lalu. Nanti diteruskan lagi sumpah mereka. Sumpah mereka itu dengan menyatakan wallahi, billahi, demi Allah, demi Rasul dan sebagainya, demi Rasul. Enggak ada sumpah demi Rasul, enggak ada apa ya. Sumpah itu hanya kepada Allah, wallahi billahi, tallahi. Nah, itu hanya itu. Nah, ketika dia itu kurang dipercaya, maka dia mengungkapkan sumpahnya. Ya, menunjukkan untuk meyakinkan sumpahnya. Kalau kita sumpah boleh Pak, tapi jangan keseringan Pak, nggak boleh. Ya, jadi sumpah boleh, tapi jangan keseringan. Ya, jadi kalau orang yang banyak sumpahnya itu biasanya banyak bohongnya. Karena sumpahnya itu hanya untuk menutupi kebohongan yang masa lalu. Nah, itu orang sumpah itu seperti itu. Ya, kita bersumpah boleh, tapi jangan keseringan bersumpah. Ya, kecuali kalau terpaksa gitu ya Pak ya, kalau terpaksa. Kalau percaya syukur, enggak ya udah. Ini sering sampaikan, guru dengan dai beda Pak. Guru dengan dai beda. Kalau Pak Wawan itu guru. Kalau guru itu kalau mendidik itu agar anak paham, agar anak bisa melaksanakan, agar anak bisa mendefinisikan. Nah, itu tujuannya jelas. Nah, apalagi pendidikan karakter itu pembentukan, itu ada tujuannya. Kalau kita di dalam keberagamaan, Pak, itu sifatnya kayak dai, Pak. Dai itu kayak menyampaikan aja, Pak. Ilal balah. Gak ada keharusan nanti yang kamu ajak itu nanti ke masjid. Enggak. Nanti yang kamu ajak itu nanti mau beramal ibadah. Enggak ada. Illal balah.
Enak Pak kalau jadi dai. Karena hanya untuk menyampaikan. Karena perilaku itu diserahkan kepada Allah. Karena ada urusan hidayah. Itu kalau dai. Ya makanya kalau jadi guru, itu kreativitasnya itu dimaksimalkan. Bagaimana dia bisa tertarik, bagaimana dia itu mau mengerjakan, bagaimana dia bisa paham, bagaimana lebih dari itu menjadi pembiasaan, lebih dari itu jadi karakter. Itu kalau guru. Kalau dai enggak Pak. Makanya kalau dai itu enggak boleh kalau ada dai terus marah-marah kepada orang yang lagi mabuk. Kamu kan tetangga saya, enggak boleh begitu. Ya cukup mengingatkan. Kalau mau ya syukur berarti memperoleh hidayah. Enggak ya saya sudah menyampaikan. Kalau dai seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak jadi dai ngajak-ngajak kepada tetangga kita, yuk kita ngaji, yuk kita ngaji. Ikut, alhamdulillah Pak. Enggak ikut, ajak lagi Pak. Jadikan lahan ibadah. Jangan marah. Jadi kalau dai kok nyikapin keadaan yang ada tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah, TBC Pak. Nah ini ya, jadi dai itu beda ya Pak ya. Ya kalau dulu Pak ya, dulu guru itu kenapa di Jawa Barat itu banyak yang nggak suka? Karena ada istilah kalau anak rewel terus nangis terus, saya kawinin dengan guru kamu nanti. Ya kayak gitu Pak Wan. Terus diem dia. Ya, karena guru tahun 70-an Pak, itu masih mendingan jadi petani. Tahun 70-an masih mendingan jadi petani. Nah ini guru dulu ya, makanya ketika ada orang nangis, anak nangis, saya kawinin dengan guru loh. Langsung diem. Nah ini, ya itulah cerita Pak ya, cerita. Kalau sekarang sih udah bagus guru ya, udah terhormat. Ya, dalikam. Ya, jadi orang munafik itu sumpah melulu hanya untuk menutup kebohongannya. Dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Dzalika yang seperti itu ya, dia itu berbuat yang tidak-tidak, ya dia sebenarnya mengetahui. Dia kan orang munafik itu kan menyatakan syahadat, mengungkapkan syahadat tetapi hatinya mengingkari. Karena apa? Dzalika bi annahum amanu. Asalnya orang munafik itu kan ada kepercayaan asalnya. Summa kafaru, kemudian itu mengingkari. Ya, orang kan kumpulan dengan kita, dengan orang Islam. Summa kafaru, sesungguhnya dia itu mengingkari. Fatubi ala qulubihim, maka Allah kunci ya. Allah tutup ala qulubihim atas hati mereka, fahum la yafqahun. Mereka itu tidak paham. Nah, itulah orang-orang munafik itu seperti itu adanya. Jadi mereka menyatakan keimanan, kemudian kafir, kemudian Allah kunci. Nah, dia mengetahui orang Islam, mengetahui perilaku orang Islam, bercampur dengan orang Islam, tetapi hatinya itu tertutup. Wa idza ra'aituhum tu'jibuka ajsamuhum wa idza ra'aitahum, ketika kalian melihat mereka, ya. Wa idza ra'aitahum, ketika kalian melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, jasad mereka, jisim mereka itu menakjubkan. Ya, umpamanya mohon maaf, pakaiannya bagus-bagus gitu ya. Jadi pakaiannya bagus-bagus, penampilannya menyenangkan. Nah, itulah orang-orang munafik itu seperti itu adanya. Kalau tidak begitu, nggak mau datang. Ya, kalau kita kan Jumatan paling disuruh Pak ya, pakai pakaian yang terbaru, gitu kan Pak? Ya pakaian yang terbaru Pak, bukan pakaian yang mahal, bukan. Pakaian yang terbaru disuruh kalau Jumatan. Kan beda Pak ya? Yang terbaru dengan yang mahal kan beda. Ya jadi yang terbaru. Ya kalau kita sholat, ya pokoknya menutup aurat. Nah itulah sebagai seorang muslim itu seperti itu. Tidak perlu. Ya kalau pakaiannya tidak necis, nggak ke masjid. Nah ini maaf ini, hati-hati ya. Ya jadi ya memang ketika kita berkumpul disuruh sesuai dengan keadaan yang ada. Ya kalau pemainnya kayak dai, kayak mubaligh gitu ya Pak ya. Kalau di sini ya udah pakai baju koko. Ya kalau di tempat lain umpamanya ada yang mengundang, ya pakai jas, pakai dasi.
Ya kalau di kalangan tertentu. Nah ini, jadi harus mampu menyesuaikan. Disesuaikan dengan keadaan yang ada. Tidak perlu terlalu nonjol, itu tidak perlu. Ajsamuhum, jasad mereka itu menarik. Wa iyaqulu, apabila mereka berkata, tasma' liqaulihim, engkau mendengarkan ucapannya. Ya karena orang munafik itu ucapannya sangat menakjubkan, Pak. Bumbunya banyak gitu, Pak ya. Ka'annahum khusubun musannada. Itu laksana kayu yang disandarkan. Jadi ini kan perumpamaan ya Pak ya. Kayu yang disandarkan itu kan berarti kayu-kayu yang ditunjolkan, kayu-kayu yang dijadikan sebagai perhiasan, bukan sekedar disandarkan, tetapi di sana ada semacam perhiasan-perhiasan. Kayu-kayu yang ditonjolkan itu kan biasanya kayu yang berharga ya Pak ya. Sonokeling gitu Pak ya. Jati gitu. Nah itu yang indah-indah, itu yang disandarkan. Seperti itu adanya. Yasabuna kulla sayhatin alaihim. Tapi mereka itu ketika mendengar suara yang mengkritisi mereka, itu seolah-olah apa? Humul adu. Fahdharhum, maka tinggalkan. Jadi gini Pak, kalau orang-orang munafik, itu ketika dibacakan ayat munafik, dia akan marah Pak. Bilangnya apa? Nyindir saya lu gitu. Nah ini. Jadi kalau orang yang beriman ketika dibicarakan tentang orang munafik itu memperhatikan benar. Oh ya, kalau gitu saya jangan sampai menjadi orang munafik, itu cirinya. Nah itu kalau orang yang beriman. Makanya gini Pak, kayak ruqyah. Ruqyah itu kenapa orang itu dibacakan surat Al-Ikhlas, dibacakan surah Al-Alaq, surah An-Nas, kok langsung nolak? Karena apa? Karena di dalamnya ada penyakit syirik yang tertanam, sehingga ketika dibacakan ayat-ayat tauhid itu bergejolak, bertentangan. Jadi kan kalau keyakinan kesyirikan itu tertanam, itu tidak usah diucapkan, ketika dibacakan Al-Ikhlas dia akan berontak. Walaupun dia nggak ngerti ayatnya, tujuannya apa, dia akan berontak. Nah begitu juga orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dia akan mendengarkan. Dia akan bertambah keimanannya kalau orang beriman. Nah ini ya. Jadi kalau orang-orang munafik dibacakan surah munafik itu gejolak Pak. Dia akan berontaknya itu luar biasa. Jadi mereka mendengarkan kayak kena geledek gitu. Ya jadi dia itu seperti itu. Qatalahumullah anna yufakun. Allah mematikan mereka dan mereka itu tidak dipulangkan, tidak kembali. Ya. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfiru lakum Rasulullah. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka, ta'alu, mari kemari. Ta'al itu kemari apa ya? Yastaghfiru lakum. Allah akan mengampuni. Rasulullah memintakan ampun bagimu. Lawwaw ru'usahum. Mereka itu berpaling. Ya mereka itu tidak mau. Ra'aitahum yasudduna awahum ya mustakbirun. Mereka itu menolak dan mereka itu menunjukkan kesombongannya. Itulah orang-orang munafik ya. Sini kumpul. Sini saya minta ampun kepada Allah. Dia menolak. Dia itu menolaknya dengan apa? Dengan kesombongan. Dengan menunjukkan kesombongannya. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum, sawa'un, sama saja alaihim atas mereka astaghfarta lahum, dimintakan ampun, astaghfarta lahum, memintakan ampun lahum bagi mereka, engkau memintakan ampun kepada mereka, am lam tastaghfir lahum, atau engkau tidak memintakan ampun kepada mereka, la yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni. Ya kalau di sini jelas sebagai ancaman ya orang-orang yang diajak untuk meminta ampun, yuk minta ampun kepada Allah, kamu nanti terus dia itu menolak. Ini orang munafik. Ketika dia menolak, maka Allah nyatakan, udahlah orang-orang munafik itu kalaupun engkau mintakan ampun, itu tidak akan saya ampuni. Kira-kira seperti itu. Ya kalau di
surah Al-Baqarah yang ayat-ayat pertama kan ada apa ya? Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itulah orang-orang munafik dasarnya memang tidak akan beriman. La yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Bahwa sungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk orang-orang fasik, orang-orang yang banyak dosanya. Humul ladzina yaquluna, mereka alladzina rupanya orang banyak yaquluna yang berkata, la tunfiku, janganlah engkau berinfak alaman inda Rasulullah, kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah, hatta yang faddu, sehingga mereka itu bubar, ya. Wallahu khazainus samawati wal ard, dan Allah itu adalah perbendaharaan langit dan bumi. Allah itu mempunyai perbendaharaan langit dan bumi, kaya raya maksudnya. Walakinnal munafiqina la yafqahun, orang-orang munafik itu tidak memahami. Ini yang tadi disampaikan ya. Jadi orang-orang munafik itu beradanya ada di Madinah. Jadi di sana itu ada perkumpulan orang Ansor dan Muhajirin. Ketika orang-orang itu perang, ya mereka perang, ketika pulang harta jarahan itu dibagikan. Ketika dibagikan, Rasulullah itu ada kecenderungan mengutamakan kepada orang Ansor. Nah, orang-orang munafik itu membuat kecemburuan dengan mensupport kecemburuan. Tuh, Muhammad itu pilih kasih gitu. Tuh, Muhammad itu tidak fair, tidak adil, bilangnya seperti itu. Dia lebih berpihak kepada orang-orang Muhajirin daripada Ansor. Ya. Jadi buat isu yang tidak. Ya padahal kan namanya adil itu kan beda Pak ya dengan muksid Pak ya. Bil qistos, kalau muksid itu satu-satu, nah itu adil. Kalau itu yang dimaksud ya namanya terjemahannya adilnya adil juga ya. Kalau adil itu umpamanya ya kalau ini kurangnya banyak ya dikasihnya lebih banyak gitu kira-kira. Kalau ini nggak begitu kurang banget ya lebih sedikit lah gitu kira-kira gitu. Ya jangan sampai memberi kepada orang yang sangat memerlukan banyak sedikit kasihnya. Tapi kepada orang yang berlebih malah lebih banyak, itu yang dibalik. Nah, itu yang salah kaprah ya. Jadi kita kan gitu ya kadang-kadang ya di perkumpulan terus ada orang yang kurang disepelekan. Nanti kepada orang yang berlebih malah dikasihnya banyak. Nah, ini yang salah kaprah. Ini jangan seperti itu. Mestinya. Ya itulah ajaran Islam itu memang untuk keseluruhan ya, bukan untuk sebagian. Ya. Jadi orang-orang munafik itu membuat kata-kata yang membuat kebencian di dalamnya. Jadi dia itu yang mengkotak-kotak umat Islam. Ya, jadi mengkotak-kotak ya, disitulah mengkotak-kotak itu nantinya dihembuskan agar orang itu saling tidak suka menyukai. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah engkau jeburkan hartamu, anakmu ya sampai melalaikan ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang seperti itu, itulah orang yang merugi. Ya. Jadi kita itu disuruh untuk menjadikan harta kita untuk mengantarkan ingat kepada Allah. Anak-anak kita agar ingat kepada Allah. Ya, jadi kalau harta kita agar ingat kepada Allah, artinya kita infakkan, kita sedekahkan, kita berikan sesuai dengan tempatnya. Ya, sesuai dengan tempatnya nafkah. Kita berikan kepada orang lain infak. Kita berikan yang lebih besar lagi hibah. Nah, itulah harta itu tempatnya ya di dalam peribadatan itu seperti itu. Ya, kalau dimasukkan untuk menjadi kebencian kepada Allah, umpamanya mensupport sesuatu yang banyak maksiatnya, ya, mensupport yang banyak maksiatnya. Mohon maaf,
Umpamanya kalau ada hiburan, ada rolet, ada hiburan, ada macam-macam, terus kita mensupport, itu namanya menjeburkan ke dalam maksiat. Kalau ada pengajian, ada haji akbar, ada tabligh akbar, kita taruh di situ, itu yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Ya, jadi itulah yang dimaksud ya. Kalau kita itu menjeburkan kepada maksiat, termasuk orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berikanlah infak apa yang telah kami rizkikan kepadamu min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya mati. Ya, sebelum datang mati. Fa yaqula rabbi laula akhartani, jangan sampai terus berucap, ya Tuhan kami, laula akhartani, andaikan aku ditunda gitu. Ila ajalin qarib, pada waktu yang dekat, sebentar aja kira-kira seperti itu, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, aku akan membenarkan apa yang telah engkau firmankan, apa yang telah engkau pesan kepada Rasul, aku termasuk orang yang soleh. Nah indah, jangan sampai seperti itu. Ini ucapan orang munafik, ini ucapan orang-orang kafir, ini ucapan orang-orang yang tidak beriman, itu ungkapannya begitu. Ketika dia sudah meninggal, maka dia itu minta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau sudah terjadi, itu tidak mungkin kembali. Ucapannya itu hanya harapan yang tidak ada arti. Ya, jadi kita disuruh untuk menginfakkan selagi kita hidup. Tapi ada apa ya? Ada, umpamanya diberikannya setelah meninggal, wasiat. Wasiat itu boleh ya. Umpamanya hartanya banyak, terus anaknya sudah tercukupi, ya dengan dikasihkan modal umpamanya ya. Oh, masih ada lebih. Terus bilang, "Nak, itu harta yang di sana kan kamu sudah bagian. Itu tolong ya diwakafkan untuk Masjid At-Taubah." Nah, itu boleh. Itu namanya wasiat. Ya, jadi pemberiannya itu setelah ditunaikannya setelah orang itu meninggal. Itu namanya wasiat. Itu boleh. Ahli waris harus menjalankan kalau sesuai dengan aturan yang ada. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan ketika ketika ajalnya datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Artinya, orang-orang yang sudah mati terus mengungkapkan, kembalikan aku barang sebentar, bohong, kira-kira gitu. Allah Maha mengetahui, kamu itu mengungkapkan seperti itu bohong. Tidak mungkin kamu itu akan beriman. Dasarnya kamu itu rakus, dasarnya kamu itu egois, dasarnya kamu tidak rasa empati kepada samamu. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang saya sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya semata. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wallahu a'lam bissawab. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.